Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok Deki guys. 21 Grad, hampir jam 7 pagi ya. Ini Mbok De hari ini di tempat biasa guys. Mbok De ini kan dioper-oper, jadi tempat kerjanya tempat lain lagi. Tapi tadi perjalanan guys, jam segini tuh sudah kena silau. Sampai tadi hampir ini guys, nggak bisa lihat nggak bisa lihat jalan gitu loh, karena matahari itu sudah nyuwentrong. Ini di dalam mobil karena Mbak De pakai AC guys, makanya full AC. Tuh di depan sana nih aku parkir di tempat parkir sini agak sedikit gelap ya. Tapi matahari itu guys kelihatan dari sono. Aduh. Nyentrong. Ya. Ya seperti itu guys. Jadi hari ini Mbak De nggak sendiri kerja. Hari ini Mbak De malah nggak pegang kunci. Mbak De kerja sama bosnya Mbak De ya. Hari ini 2 hari karena ada yang ini guys, keluarganya sakit ya. Jadi mereka bukan mereka sih, jadi ada satu ibu ya, sakit itu siapa aja bisa sakit guys. Jadi suaminya sakit berat, jadi harus diurusin. Jadi si istri ini teman kerjaku gitu guys. Ya memang sangat sedih, jadi ya nggak apa-apa lah. Bukan nggak apa-apa sih, setiap kita bisa sakit gitu ya. Makanya kalau kita sehat itu bersyukur, karena kesehatan itu mahal guys ya. Ini Mbak De juga sebenarnya di telepon mendadak kemarin ya. Ini jatuhnya hari Senin guys. Jadi minggu malam itu Mbak De di telepon sama bosnya Mbak De. Sebenarnya aku ditugaskan tempat lain. Hari ini Mbak De sekarang capek. Terus itu tadi dioper, jadi berlawanan arah 75 km guys. Perginya aja. Pulang 75 km lagi. Nah jadi ini guys, 150 km ya. Itu cukup lumayan guys, 1 jam lebih tadi. Ini pagi begini belum begitu macet guys. Jadi jalan tolnya masih ya rame gitu, tapi nggak macet ya. Karena biasanya rame tambah macet, belum lagi kadang tuh ada kecelakaan guys. Jadi kalau lewat autoban itu berarti ini banyak resiko gitu loh ya, macet lah, inilah itulah, namanya jauh guys ya. Belum lagi pembangunan jalan gitu kan. Nah jadi semuanya itu harus diperhitungkan gitu ya. Jadi makanya Mbak De pun berangkatnya lebih pagi. Sempat ini ngevlog karena barusan Mbak De telepon sama bosnya belum nyampe, masih masih dalam perjalanan. Maaf guys, masih dalam perjalanan ya itu guys. Jadi Mbak De itu seharusnya ke tempat lain, tapi itu tadi karena ada satu ibu yang memang dia harus ngurusin suaminya. Ya kasihan guys, suaminya itu baru umur 52, tapi itu tadi penyakit yang kita semua tidak inginkan itu terjadi sama beliau ya. Jadi ya kita turut tirakat juga sih, karena ini keluarga boleh dibilang ya tua belum. Anak-anaknya aja masih kecil guys, bukan kecil maksudnya, yang kecil baru 13, yang besar 17. Nah jadi itu kan masih kecil guys. Jadi sebenarnya masih memerlukan seorang bapak. Tapi ya kita tuh nggak bisa ngatur kehidupan kita sendiri, karena maaf di sini kok aku jadi mengeluarkan air mata dari angop guys. Nah kayak gitu. Jadi kita kadang nggak sangka gitu guys, kehidupan
tahu-tahu umur sekian jatuh sakit yang sampai saat ini obat belum ditemukan gitu ya. Ya dia dapat ini guys, namanya kemoterapi ya. Jadi kemoterapi itu pun karena kemoterapi itu makan tenaga banyak sekali guys. Jadi itu harus istrinya yang ngantar. Dia bisa sih pakai ini apa namanya ambulan gitu ya. Tapi rupanya mereka nggak mau lah, karena ya selama masih bisa diurusin sendiri ya diurusin sendiri, karena itu tadi apa, kita tidak bisa gitu apa ya, partner kita sakit terus kita geser ke orang lain gitu ya. Kalau partner kita sakit ya kita bantu gitu. Nah disitulah guys apa, kita bersyukur kalau kita ini sehat, apapun yang kita hadapi ya kita tetap bersyukur, karena itu tadi kesehatan tuh sangat luar biasa mahalnya ya. Saat ini teman kerjaku ini apa ya, dia merasakan hal ini sampai dia tuh shock gitu ya guys ya. Sebenarnya tahun lalu aku kerja sama dia juga, dia sudah cerita kalau suaminya gejala-gejala itu, penyakit itu gitu ya. Katanya waktu itu nggak ganas gitu kan. Tapi ya itu guys, ternyata tuh merembet. Bahkan sekarang di bagian perut yang tidak bisa diapa-apakan lagi gitu ya. Jadi itu secara hukum sudah kayak vonis terakhir gitu ya. Jadi ini guys, namanya juga dia di kantong perut kita gitu ya. Itu kata dokter bilang apakah itu perlu dikeluarkan gitu. Kalau dikeluarkan sama aja dia nggak bisa makan, ya bakal akhir juga gitu kan. Nah sedangkan dibiarkan di dalam juga percuma, karena digrogotin itu loh apa, magen itu perut guys. Nah jadi serba salah. Ya sudah, mereka memutuskan bahwa tidak dikeluarkan, biarin aja di dalam. Ya itu guys, digrogotin penyakit itu sampai ya lemes gitu ya. Nah makanya si teman kerja ini mengorbankan, maksudnya kalau kerja itu kan bisa dicari, tetapi sama suami ini kan dia nggak tahu sampai kapan gitu ya. Jadi cukup ini sih guys apa, apa ya, tirakat gitu loh, kita ikut tirakat gitu, karena Mbak De kalau dengar begitu dan Mbak De kalau tahu begitu, Mbak De itu ikut ini apa, membayangkan kalau itu di posisi kita bagaimana gitu loh. Nah jadi kita tuh segala sesuatu apa yang terjadi itu kita harus memikirkan bagaimana kalau kita tuh di tempatnya orang tersebut gitu ya. Makanya Mbak De itu paling nggak bisa guys apa, menghakimi orang lain dan apalagi mengadili gitu ya, karena bagaimana kalau itu di tempat diri kita gitu kan. Nah jadi ya cukup menyedihkan juga gitu ya apa, terutama anak masih umur 13 itu masih kecil ya, jadi masih memerlukan seorang bapak gitu ya. Dan tangannya Mbak dipegel karena Mbak nggak bawa tengci, hanya begini aja guys. Ini Mbak De sambil nyemil permen tadi supaya nggak ngantuk guys, karena kalau perjalanan jauh itu guys kita kurang tidur, ngantuk, bahaya gitu. Ini asam guys, tapi Mbak De suka. Jadi asam, aduh, asam rasa jeruk, asam rasa apel maksudnya. Jadi kalau Mbak De ngantuk itu Mbak De ini guys sama cemil gitu.
Ada di mobil tuh Mbak deh selalu ada kayak permen. Ini bukan permen nih guys, Haribo. Tapi asam gitu guys. Sengaja Mbak dia mengambil yang asam gitu. Jadi biar bangun gitu. Ini karena Mbak itu masih menunggu. Oh, udah nggak apa-apa sih. Ya ini guys ceritanya bagaimana Mbak D ini harus siap siaga dalam pekerjaan guys. Jadi Mbak D itu kapan aja harus mau dipanggil dan dipindahkan. Mbak D itu yang penting Senin sampai Jumat itu jam kerja. Makanya Mbak D sangat sibuk sekali. Karena Mbak D itu harus standby. Kapan aja dipanggil harus bisa. Dan itu sudah ada perjanjian di dalam kontraknya gitu ya. Nah, makanya Mbak D di sini banyak mengetahui apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan ini. Mbak D sebenarnya nggak mau tahu guys, tapi itu biasanya kalau Mbak D telepon tuh ada cerita gitu ya. Pokoknya ya kamu harus ke sana karena gitu ya. Sebenarnya akunya sih nggak mau tahu karena ya aku harus kerja aja gitu ya. Tapi kan kayak gitu orang tuh biasanya otomatis ya guys. Jadi kalau ada sesuatu pasti dia ngomongnya tuh ya kamu harus kerja di sana karena si ibu ini begini gitu ya. Walah gitu. Sebenarnya boleh nggak mau tahu sih karena itu sensitif sekali ya guys ya. Apa namanya juga sakit yang apa ya, yang memang sampai saat ini belum bisa disembuhkan gitu ya, hanya bisa melalui kemoterapi gitu guys. Jadi kita memang apa ya, bersyukur kalau kita tuh sehat gitu ya, bersyukur kalau kita tuh apa bisa menikmatin hidup ini gitu. Karena itu tadi kalau udah sakit begini semuanya telat guys. Kalau udah sakit begini guys, kalau Mbak D bayangkan dan Mbak D tahu ceritanya dari sang istri ini, bisa makan 2 sendok 3 sendok itu aja dia sudah sangat-sangat luar biasa. Sebenarnya dia bilang dia mau hidup yang lama, dia mau melihat anaknya yang masih kecil, ya kecil-kecil enggak sih, yang satu udah 17 ini juga tanggung guys. Dia lagi bikin apa di sini, bikin beruf itu apa ya, aduh guys dia lagi lupa bahasanya. Beruf itu mohon maaf guys, lupa. Beruf itu sekolah langsung nanti kerja gitu loh guys. Apa sih namanya? Aduh, maklum guys ini Mbak D ini wong desa sing ya pada intinya kasihan gitu, karena itu anak nanti maksudnya kalau 17 bikin sekolah ini, dia kalau nggak salah 19 tuh selesai langsung kerja gitu loh. Apa sih beruf itu, aduh lali guys. Ya pokoknya pada intinya gitu tuh, menurutku ya masih tanggung juga, gede juga belum gitu ya. Nah jadi Mbak D ya walaupun hanya teman kerja gitu guys, tapi ya kita tuh pakai perasaan ya. Jadi Mbak D di sini ikut tirakat juga gitu, karena Mbak D selalu ukur sekali lagi bagaimana kalau itu terjadi sama kita gitu kan. Ya memang orang tersebut nggak mau dikasihani karena itu kan
namanya hidup ya. Itu setiap kita memang harus tahu apa yang terjadi, kita harus hadapi dan dengan penuh kesabaran gitu ya. Begitu guys, jadi ceritanya hari ini Mbok De masih nunggu bosnya Mbok De. Hari ini Mbok De kerja sama bos guys, tapi cuma 2 hari aja sih. Hari berikutnya Mbok De sudah diplan di tempat lain gitu ya. Jadi hari ini sampai besok. Kenapa bisa sama bos kerja nih guys? Karena nggak ada orang lagi, banyak yang sakit. Nah, terus memang lagi ada ini apa di sini juga ada ya kayak tamu gitu loh guys yang harus diladenin. Jadi perlu kita berdua gitu. Kalau sendirian juga kurang gitu loh. Maksudnya tenaganya kurang guys. Oke guys, ceritanya Mbok De ini cerita kehidupan pekerjaan di Jerman guys, seperti ini. Mbok De sebagai freelance itu bahasa Jermannya Springer guys, Springerin. Jadi itu tadi harus siap siaga kapan aja, pokoknya Senin sampai Jumat gitu ya. Ya jadi Mbok De itu harus fleksibel gitu. Oke guys, terima kasih yang sudah menyimak videonya Mbok De. Mudah-mudahan terhibur. Ini mengenai kesehatan dan menikmati hidup ini gitu guys. Terima kasih guys. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa bahagia guys. Kalau bahagia itu membuat sehat. Dan jangan lupa juga tersenyum, karena senyum itu ibadah. Oke guys, I love you. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.